Jadi ketika Erlangga Hartarto sekarang sudah mundur, pencalonan RK di Jakarta sangat boleh jadi batal. Karena saat Erlangga mundur, Jakarta diserbu spanduk Kaisang yang menghiasi Jakarta sebagai petunjuk adanya permainan pihak tertentu untuk mempersiapkan Kaisang di Jakarta. Menurut rumor itu, 2 tahun menjabat, RK ditarik menjadi menterinya Prabowo Gibran, otomatis Kaisang jadi gubernur Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Sahabat SJ, luar biasa. Hari demi hari, bahkan jam, terjadi kejutan demi kejutan. Kita dengar Erlangga mundur, selang 1 hari Yusuf Hamka mundur, selang 1 hari lagi muncul teori bahwa kalau Erlangga mundur, kalau Ketum Golkar mundur, maka keputusan-keputusan yang dibuat oleh Ketum Golkar tersebut sangat mungkin terbuka untuk dievaluasi. Apa itu? Iya, salah satunya RK nyagup di Jakarta. Jadi itu bisa batal itu. Barang itu bisa nggak masuk itu. Karena itu diambil dalam kapasitas Ketum Golkarnya adalah Erlangga Hartarto. Jadi ketika Erlangga Hartarto sekarang sudah mundur, pencalonan RK di Jakarta sangat boleh jadi batal. Batalnya gimana? Penggantinya siapa? Ya kita lihat nanti. Kalau ternyata resmi Jokowi yang ambil alih Golkar, bisa jadi Kaisang yang calon gubernurnya. Nanti wakilnya dicari yang lain. Pokoknya yang tidak berpotensi di 2029 sebagai calon presiden dengan elektabilitas tinggi. Ya bayangkan, makanya Anies dicegal. Kenapa? Karena kalau Anies tidak dicegal, Anies berhasil jagup, maka kans menangnya besar. Ya, walaupun tentu berat ya, karena yang dia lawan nanti adalah rezim. Tapi kita punya keyakinan lolos Cagup aja menang itu. Incumbent, elektabilitas sekarang tertinggi, dapat kepercayaan rakyat, apalagi posisi hari ini sebagai posisi orang yang dalam tanda petik terzolimi ya, oleh kong kali kong partai-partai politik kekuasaan yang menginginkan Anies dijegal. Nah, kalau Anies lolos, maka potensi menang sebagai presiden di 2029 sangat besar. Dan ini berbahaya bagi dinasti Jokowi. Maka Jokowi berkewajiban, kan teorinya begitu ya, prediksinya, untuk mengamankan anak-anaknya. Kaisang sudah berhasil ditancapkan di PSI. Gibran kita akan ditancapkan di Golkar. Nanti ketua Dewan Pembinanya Jokowi, rumornya kan begitu. Atau Jokowi yang turun langsung sebagai ketum. Nah, ini akan yang coba kita bahas ya. Resmi Jokowi ambil alih Golkar karena rupanya sinyalemen ini kalau diingat-ingat sudah muncul sejak bulan Mei. Sekarang bulan Agustus, Juni, Juli, Agustus, 3 bulan. Bahkan ada yang dibilang di bulan Maret pun sudah mulai itu. Berarti 5 bulan yang lalu. Luar biasa ini. Kalau ditarik benang merahnya ada di situ. 5 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu sudah dipersiapkan Jokowi ambil alih partai yang eksis. Mari kita masuk bahasanya di tulisannya Tarmizi Yusuf. Jokowi ambil alih partai Golkar. Rumor Jokowi akan ambil alih partai Golkar sudah lama mengemuka. Beberapa bulan pasca Pilpres 2024. Ribut-ribut soal munaslup partai Golkar pernah menjadi perbincangan hangat. Nanti kita masuk ke bukti datanya ya. Puncaknya Sabtu malam, rumor Erlangga diancam dengan sprindik dari Kejaksaan Agung agar mundur dari ketum partai Golkar. Bila tidak mundur, menurut rumor Erlangga Hartarto malam itu juga akan diangkut sebagai tersangka. Gila ya. Makanya kenapa itu dibuat malam-malam gitu. Ya dengan penuh kepanikan kita tahu, kita lihat videonya Erlangga dengan
wajah yang penuh lelah, capek segala macam ya. Maklumlah, Erlangga disebut banyak daftar dosanya, mulai dari dugaan keterlibatan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah. Erlangga pernah diperiksa Kejaksaan Agung Juli 2023 kasus ini disandera. Erlangga menyerah. Kabarnya Jokowi tidak berkenan ketika politisi Partai Golkar menyebut inisial S yang berasal dari PKS sebagai bakal calon wakil gubernur mendampingi Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Coba S-nya dipertegas, misalkan Sang Pisang gitu. Sang Kaisang gitu. Pasti setuju itu. Kalau S-nya Suswono berat juga itu. Makanya belum juga ada kepastian sebetulnya PKS gabung ke Kim Plus itu belum ada. Sekarang itu prosesnya masih proses-proses negosiasi. Ada kekuatan-kekuatan yang mulai membuka diri, membelah diri ya. Kalau kemarin dikatakan Jokowi dan Prabowo adalah satu kekuatan, sekarang tidak bisa lagi dikatakan begitu. Ini sudah ada jadi dua kekuatan. Kekuatan Jokowi, kekuatan Prabowo, dan kekuatan yang lain di sini. Kekuatan oposisi, katakanlah begitu ya. Ini yang harus diwaspadai PKS. Tidak gelap mata dengan iming-iming dapat Cawagup Jakarta dan menteri setelah bergabung Kim Plus. Ternyata di PHP. Anies lepas, Cawagup dan menteri hanya iming-iming belaka. Menurut rumor, Jokowi inginnya RK berpasangan dengan Kaisang. Ya udah pasti itu. Kalau perlu Kaisangnya malah yang jadi gubernur. RK boleh loh jadi calon gubernur kalau bukan di Jawa Barat, bukan di daerah yang sebelumnya. Bahkan RK kemungkinan besar dievaluasi kalau begini caranya. Apalagi Erlangga sebagai yang penentu RK di Jakarta sudah mundur. Buktinya Yusuf Hamka saja yang sudah didorong OTW ke Jabar untuk menjadi calonnya Deddy Mulyadi batal. Dia mundur, ikut mundur. Ada rumor lebih gila lagi setelah Anies gagal maju di Pilgub Jakarta. Kaisang sebagai calon gubernur melawan calon independen. Persis Pilwalkot Solo. Masih ingat? Gibran lawannya penjahit. Calon boneka. Ini akan diulangi di Jakarta. Karena saat Erlangga mundur, Jakarta diserbu spanduk Kaisang yang menghiasi Jakarta sebagai petunjuk adanya permainan pihak tertentu untuk mempersiapkan Kaisang di Jakarta. Rumor ini diperkuat lagi adanya skenario di tengah jalan bila pasangan RK Kaisang menang Pilgub Jakarta. Menurut rumor itu 2 tahun menjabat, RK ditarik menjadi menterinya Prabowo Gibran, otomatis Kaisang jadi gubernur Jakarta. Gila ya. Untuk memuluskan skenario politik Jokowi pasca lengser 20 Oktober, satu-satunya jalan adalah mengambil alih Partai Golkar. Setelah upaya Muldoko ambil alih, Demokrat gagal. Terakhir, Partai Demokrat malah bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi. Jelang beberapa bulan Jokowi lengser, Jokowi makin nekat mengambil alih Partai Golkar untuk mengamankan agenda politik Jokowi di Pilkada serentak 2024. Dan ini yang lebih penting, Partai Golkar akan dijadikan bargaining position Jokowi dengan Prabowo Subianto, partai besar, warisan Orde Baru. Jokowi dan kroninya ingin tetap mengontrol pemerintahan Prabowo melalui pengambil alihan Partai Golkar agar Prabowo takluk seperti hari ini sebelum 20 Oktober. Dalam kendali Jokowi, Jokowi sendiri ragu Prabowo akan loyal setelah dilantik sebagai presiden. Prabowo belum menunjukkan karakter aslinya. Mungkin khawatir Jokowi nekat menggagalkan pelantikan Prabowo. Dengan menguasai Partai Golkar melalui Munaslup yang akan digelar sebelum masa pendaftaran calon kepala daerah dan perubahan ADART Partai Golkar dalam Munaslup yang memberikan celah Jokowi atau Gibran sebagai ketum Partai Golkar. Jadi di ADART-nya disebutkan syarat menjadi ketum itu dia harus jadi pengurus dulu di wilayah, kemudian sekian tahun. Nah itu kan tidak ada. Dan pasti kan Gibran atau Jokowi inginnya seperti Kaisang masuk PSI, 2 hari daftar langsung jadi ketum. Ya jelas beda dong PSI dengan Golkar. Meski isu menyebut Agus Gumiwang salah satu tokoh di balik mundurnya Erlangga Hartarto dan Munaslup Partai Golkar disebut-sebut akan menjadi ketum Partai Golkar,
Selain Agus Gumiwang, ada juga nama yang disebut sebagai calon ketua umum yang lainnya adalah Bambang Susatyo dan Bahlil Lahadalia. Bahlil juga sama, dia nggak pernah jadi pengurus Golkar, jadi nggak bisa, kecuali peraturannya dirubah. Bisa nggak? Ya bisa lah, wong MK aja bisa dirubah kok, wong MA aja bisa merubah kok, apalagi ini. Kan begitu logikanya. Penulis sendiri pesimis Agus, Bambang, dan Bahlil terpilih. Jokowi diprediksi akan menggunakan pengaruhnya agar Gibran atau Jokowi sendiri yang terpilih secara aklamasi di Munaslup Partai Golkar. Desember ya waktunya. Kita belum dengar reaksi senior Partai Golkar seperti Yusuf Kala, Akbar Tanjung, Abu Rizal Bakri, Agung Laksono pasca Erlangga dan isu pengambil alihan Partai Golkar oleh Jokowi dan kroninya. Kita tunggu politik Indonesia kembali memanas. Akankah pengaruh Jokowi menemui klimaksnya di Partai Golkar? Agus Gumiwang, Bahlil ditipu Jokowi yang dijanjikan ketua umum. Walau alam bisawab. Kita tunggu waktunya.